Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahillazi rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini wa kafa bil syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah nabi ba'da. Amma ba'du, rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Kama shalli ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut pertemuan setelah UTS ini mengenai pengembangan UMKM ya. Mengenai pengembangan UMKM. Saya akan coba share screen ya. Bismillah ya. Semoga tidak ada hambatan. Oke, ya. Alhamdulillah ya, puasa lancar. Puasa ya. Alhamdulillah juga kita nggak lupa ingatan ya. Karena biasa puasa gini banyak yang lupa ingatan ya. Harusnya kuliah, ternyata tidur ya. Oke. Ini sebenarnya pertemuan yang ke-7, cuma kemarin belum terbahas ya. Yaitu strategi pengembangan UMKM. Nah, itu bagaimana mengoptimalkan dalam mengembangkan UMKM ini, kita harus mengoptimalkan peran konsultan keuangan mitra bank. Jadi ada semacam apa ya, konsultan atau tempat untuk UMKM itu melakukan curhat mungkin ya. Karena bank itu kan sekarang udah banyak yang memberikan fasilitas pinjaman atau bahkan hibah ya. Nah, bahkan sudah banyak bank yang melakukan pinjaman atau hibah kepada UMKM untuk pengembangan UMKM tersebut. Ya, nah ini bagaimana konsultan-konsultan keuangan UMKM ini dia bisa optimal gitu ya. Biasanya sih ya dari banknya juga sih sebenarnya biasanya ya. Lalu bagaimana mensosialisasikan pola pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan modal ventura. Lalu bagaimana meningkatkan peran serta lembaga penjamin kredit ya. Nah, yang pertama ini bagaimana mengoptimalkan peran konsultan keuangan mitra bank atau KKMB. Nah, konsultan keuangan mitra bank ini lembaga atau bagian dari lembaga yang memberikan layanan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kinerja usaha UMKM ya. Bagaimana UMKM ini dia dapat berekspansi, yang pasti kan butuh modal ya, memperluas wilayah atau mengembangkan wilayahnya ya ke tempat-tempat yang lain. Nah, itu pasti membutuhkan modal atau membutuhkan uang tunai lah ya, dana cash ya. Nah, dana cash ini terkadang memang sangat sulit didapatkan bagi UMKM, terlebih lagi UMKM yang mengalami kekurangan SDM atau skill ya, kekurangan yang namanya itu keahlian ya dalam mengembangkan. Casan mana ya? Sangat mengembangkan keahlian. Mengembangkan keahlian ya. Keahlian dalam hal apa? Dalam hal keuangan terutama ya. Nah, sehingga apa kalau dalam hal keuangannya dia kurang? Bentar ya. Baterainya habis. Maaf ya. Oke, saya lanjutkan. Keuangan itu sangat penting ya, karena darah bagi UMKM ya. Kurang uang berarti kurang darah ya. Bukan cuma orang ya, UMKM pun juga demikian. Nah, di sini peran konsultan keuangan mitra bank ini, dia dapat mengarahkan UMKM itu agar dapat lebih optimal ya dalam memberikan arahan-arahan yang dapat memberikan yang namanya itu pandangan pencerahan ya buat UMKM, agar UMKM itu dia tidak stuck ya
dia tidak berhenti karena kekurangan dana. Ya. Nah, terlebih lagi sekarang ini di masa pandemi itu kalau nggak salah banyak ya hibah-hibah. Nah ini biasanya ibu-ibu ya, kemarin saya jadi teringat kemarin ketika ke ATM ya, itu ibu-ibu lagi rame-ramenya ngomongin uang ini hibah ya, cair dari berbagai macam lembaga ya. Saya dengar dari PNM, dari BRI, dari BNI ya, walau alam gitu kan. Nah itu rame banget tuh ya, mereka menceritakan tuh, iya uang ini udah cair belum, uang ini udah cair belum gitu kan. Ya ternyata banyak dana hibah yang diberikan oleh pemerintah untuk UMKM ya, UMKM. Ya dengar-dengar sih dari BRI itu lumayan ya, itu sekitar 2,5 juta ya. Tapi kalau dari BNI, PNM tuh saya belum tahu berapa, yang pastinya lumayan lah, ada lah ya. Nah ini kalau dibilang ya lumayan lah, alhamdulillah ya, ada dana-dana tersebut untuk pengembangan. Nah hanya saja terkadang kita ya masyarakat kita ini terjebak dalam pola konsumtif ya, sehingga dana-dana pengembangan tersebut yang harusnya dikembangkan untuk menjadi suatu usaha itu menjadi suatu konsumsi ya, perilaku konsumsi, sehingga habis ya tanpa adanya pengembangan sedikit pun. Nah sebenarnya dahulu pun juga pernah ya dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak salah itu apa yang konsep Alibaba itu ya, konsep Alibaba. Jadi Ali itu mencerminkan pribumi dan Baba itu adalah mencerminkan dari Cina ya. Nah dulu jadi pemerintah masa Orde Baru saya itu ada tuh konsep Alibaba. Nah si Ali dan si Baba ini sama-sama diberikan modal ya. Si Ali dan si Baba ini sama-sama diberikan modal. Nah hanya saja ternyata si babanya berkembang, alinya enggak. Dan baba ini ya ini pendatang ya, terutama Chinese ya, warga Tiongkok. Dan pada saat itu sebenarnya diharuskan untuk memberikan pembinaan kepada si Ali gitu kan, agar sama-sama berkembang. Tapi walau alam ternyata begitu semakin bertambahnya usia tahun ya, ternyata yang banyak berkembang justru malah dari kalangan baba. Nah sebenarnya sekarang ini di masa pandemi ini ya itu pun ada, hanya saja bukan konsep Alibaba, tapi dia lebih kepada recovery ya, atau istilahnya itu mengcover dana-dana yang bagi UMKM ya, dana-dana bagi UMKM yang selama pandemi ini tidak jalan atau hilang ya karena tidak dapat melakukan usaha, sehingga ada dana-dana tersebut. Nah seharusnya dana-dana tersebut tidak harus habis hanya pada sisi konsumsi ya, sehingga menjadi konsumtif. Nah ini terkadang kita memang terjebak ya. Mungkin di satu sisi ya tidak bisa disalahkan juga buat si pengembangan UMKM-nya ini ya. Mungkin bisa jadi memang dia untuk konsumsi sehari-hari memang tidak ada atau bahkan kurang ya, sehingga dana-dana tersebut yang harusnya diperuntukkan untuk pengembangan UMKM itu menjadi konsumtif ya, menjadi konsumsi, menjadi untuk keperluan sehari-hari. Nah mungkin itu bisa jadi memang salah satu penyebabnya itu ya, karena memang kurang uangnya itu ya, memang kurang. Memang sih ya, ketika kita membuka suatu usaha itu membutuhkan dana yang tidak sedikit sebenarnya ya, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apalagi di saat sekarang ini ya. Bahkan saya dengar untuk membuka suatu warteg aja tuh bisa 10 juta sampai 15 juta. Ya, sekitar segitu ya. Nah, mungkin ya bisa jadi memang dana yang diberikan itu kurang ya. Tapi kalau hanya berdasarkan pada kurang-kurang saja, manusia itu kan nggak ada habisnya ya. Bahkan dalam satu hadis ya. Ini kita walaupun UMKM kita tetap ini ya. Karena kita di kampus Islam ya. Jadi kita harus ada hadis-hadisnya lah ya. Jadi dalam suatu hadis kan dikatakan bahwa manusia itu tidak pernah ada rasa cukupnya ya. Apabila dia memiliki
satu lembah emas ya, dia pasti kan ingin punya 2 lembah emas. Ya apabila dia udah punya 2 lembah emas, pasti dia ingin 3 lembah emas. Sampai akhirnya tanah menutup mulutnya. Artinya apa? Kalau dia sudah mati, baru dia tidak bisa memiliki keinginan yang tidak terbatas itu, ya kan? Nah, ini sesuai dengan apa nih teori ekonomi ya. Ekonomi konvensional kan gitu kan. Permasalahan ekonomi konvensional itu kan pada keinginan manusia yang tidak terbatas, ya kan? Nah, ini masalahnya ya kan, keinginan manusia itu pasti tidak terbatas, keinginan ya, tapi kalau kebutuhan manusia itu pasti terbatas. Contohnya ya pada saat ini ya, kita saat ini kan sekarang lagi puasa nih ya, puasa semua ya. Halo? Halo Pak. Iya Pak, Ya. ya. Nah, pasti kalau menjelang azan maghrib ya, itu pasti saya nggak sangkal, bahkan diri saya sendiri ya, itu rasanya kalau ada makanan di atas meja pastinya pengen kita habisin semua, ya kan? Pastinya ya. Iya Pak. Nah, Pak, benar. tapi ya begitu udah masuk teh manis anget ya kan, sama lontong bakwan, teh manis 1 gelas ya, terus bakwan 1 ya kan. Nah, udah kenyang ya, nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa masuk lagi kecuali kalau udah malam dikit ya, habis tarawih mungkin udah agak laparan lagi tuh. Nah, artinya apa? Artinya ya, itulah kebutuhan manusia ya. Itulah sisi kebutuhan manusia. Manusia butuhnya ya cuma segitu gitu kan. Tapi keinginannya tadi kan apa? Tidak terbatas kan, satu meja kalau perlu meja-mejanya saya makan juga gitu kan. Kalau meja dari kue ya. Tapi kalau dari kayu atau dari beling jadinya debus ya. Nah, itulah keinginan manusia tidak terbatas. Nah, inilah pentingnya ada konsultan agar mengarahkan si UMKM itu agar tidak konsumtif ya, agar dia tidak terjebak pada perilaku konsumtif, agar si UMKM itu tidak terjebak pada konsumerisme ya. Dia tidak terjebak pada perilaku yang hanya menghabiskan dapat dana sekian habis, dapat dana sekian habis, ya mungkin di satu sisi memang kebutuhan sehari-hari, tapi di sisi lain kalau dilepas begitu saja ya jadi tanpa batas juga kan. Apalagi kalau misalkan banyak sekali iklan-iklan ya, baik itu barang-barang rumah tangga ataupun elektronik ataupun apa gitu ya, itu sangat menggoda gitu kan. Kalau tidak diarahkan habis gitu saja ya. Yang namanya zaman sekarang itu kan teknologi luar biasa ya, berkembang pesat ya. Teknologi berkembang pesat, gadget ya. Itu kemarin saya iseng-iseng lihat salah satu video YouTube-nya yang yang suka review gadget itu ya. Gadget Pak. Ya, nggak usah disebut mereknya ya. David. Iya. Nah, itu ternyata luar biasa ya gadget itu ya. Bisa turunnya luar biasa, harganya tuh turunnya bisa 80% hanya dalam jangka waktu beberapa tahun aja. Saya sendiri juga udah pernah merasakan ya. Dia mereview salah satu handphone ya, nggak usah sebut merek lah ya, yang dulu itu 10 juta ya, di tahun 2017 2018 tuh 10 juta, begitu sekarang tinggal harganya 1,8 ya, walaupun dengan kondisi yang ya mungkin ya itu agak berbeda ya, dengan fitur tapi kelengkapannya mungkin. Nah, artinya di sini apa, ini bukan kita mau ngebahas itu, tapi maksudnya kalau kita menurutin itu semua itu nggak akan ada habisnya, dan bahkan kita akan rugi ya. Kita akan rugi tuh. Kenapa rugi? Ya harganya turun nantinya ya. Dulu kita beli 10 juta, sekarang tinggal 2 juta atau 1,8 juta. Nah, kalau kita nurutin itu aja habis tuh uang, ya kan? Uang kita habis gitu aja. Apalagi ternyata dia harganya turun bukannya naik. Masih mending kalau misalkan beli tanah atau beli barang yang harganya itu naik, misalkan beli emas ya. Nah, itu mungkin masih untung lah ya. Nah, tapi kalau beli yang kayak gitu kan kadang-kadang tuh menggiurkan kan, iklan-iklannya menggiurkan ya. Tampilan gadgetnya atau mungkin tampilan apanya ya, kendaraan segala macam. Itu kan menggiurkan. Ya begitu keluar yang baru turun harganya, keluar yang baru turun harganya, ya kan? Nah, itulah ya pentingnya ada suatu konsultan, ya adanya seorang yang mengarahkan atau lembaga yang mengarahkan agar UMKM itu tidak terjebak orang-orangnya, itu maksudnya itu bukan UMKM tapi orang-orangnya itu tidak terjebak pada perilaku konsumtif ya.
Nah, dapat dana sekian, kayaknya bagus tuh. HP ini tuh udah buat cicilan aja ya kan. Nah, ya. Nah, itulah ya pentingnya adanya konsultan di sini ya. Sehingga eh si pelaku UMKM ini dia menjadi benar-benar mengembangkan UMKM-nya. Kalau misalkan dia mengembangkan UMKM-nya, jangankan handphone, jangankan gadget ya. Dia mungkin bisa jadi pabrik gadgetnya bisa dibeli sama dia kan. Nah, ini kita jangan sampai terjebak pada perilaku konsumtif ya. Bahkan ada suatu istilah dulu ya. Dulu tuh ada istilah atau pepatah ya. Sedia payung sebelum hujan ya kan. Nah, itu ada yang bilang gini. Nah, itu di Indonesia ya. Dulu ada yang bilang gitu. Sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau di Singapura itu dia bikin payung sebelum hujan ya. Artinya apa? Dia udah bisa setidaknya dia memproduksi produktif ya. Nah, bahkan lebih parah lagi. Nah, kalau orang Jepang tuh bukan lagi apa namanya? Produksi payung sebelum hujan. Jepang itu ada yang bilang produksi hujan agar pada beli payung. Nah, ya. Kalau kita baru taraf sedia payung, artinya kita baru pada taraf ya kita baru bisa beli payung doang gitu kan, konsumtif ya, tapi masih mending lah ya untuk mempersiapkan. Nah, tapi ternyata di Singapura itu dia yang memproduksi payungnya ya. Nah, lebih parah lagi orang Jepang. Nah, saya yang bikin hujan agar kalian beli payung gitu kan. Nah, itu apa patah dulu ya. Tapi sekarang masih itu ya. Nah, artinya ya kalau bisa ya kita tuh jangan cuma jadi konsumennya terus gitu. Kita tuh jangan cuma jadi apa namanya korbannya terus gitu ya. Nah, sekali-kali kita jadi pelaku lah ya. Kita yang menjadi penyebabnya lah ya. Nah, itulah. Nah, jadi fungsi dan tanggung jawab konsultan keuangan ya, mitra bank melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap UMKM ya tadi ya. Jadi si UMKM itu intinya agar si UMKM itu dia tidak terjebak pada perilaku konsumtif ya. Oke. Saya masih lanjutan juga nih. Pembinaan pengembangan ya, intinya melakukan pembinaan pengembangan. Nah, ini yang dilakukan oleh KKMB itu ya, konsultan keuangan mitra bank itu melakukan identifikasi pada calon nasabah UMKM di wilayah sentra atau populasi usaha. Nah, itu kalau nggak salah tuh di BRI ya, BRI salah satu bank itu dia memberikan hibah ya, dan minimal dia tuh melakukan identifikasi kalau nggak salah ya. Identifikasi si nasabahnya yang mendapatkan dana tersebut ya minimal tuh wilayah sekitar gitu, bukan wilayah yang jauh ya. Jauh maksudnya artian dia ini ya dapatnya di mana nih, di mana mungkin ya dia agak sulit untuk dicek kali gitu ya. Lalu menentukan kelompok bila memperoleh calon nasabah mikro dalam rangka efisiensi ya. Nah, wah udah mau habis aja ini. Menyusun proposal kredit usaha mikro atau kelayakan usaha ya, ada proposalnya. Menghubungkan nasabah UMKM tersebut dengan perbankan, melakukan monitoring dan pendampingan pasca penerimaan kredit. Nah, ini penting nih monitoring nih. Terkadang kita ini ya lemahnya di sini, monitoring dan pendampingan ya. Nah, Pak Warek, Pak Bukhari kan kalau nggak salah beliau juga menyalurkan dana-dana itu ya, pinjaman buat ini kan UMKM kan, buat mahasiswa terutama ya. Nah, ini terkadang kita susah dimonitoring nih ya. Begitu minjemnya ya ya luar biasa ya kan, bilangnya macam-macam ya. Bahkan ada yang bilang gini. Saya jadi teringat ini tuh di pesan apa namanya? Jadi ada orang nanya gini. Kira-kira kalau saya punya uang 20 juta itu bisnis apa yang menjanjikan gitu kan. Nah, ada yang bilang gini, ya pinjemin aja ke orang gitu kan. Kenapa? Karena dia akan memberikan janji yang banyak ketika Anda tagih gitu. Ya. Ketika apa namanya? Ketika ditagih janji, "Ya nih ya." Nah, itulah ya. Monitoring penting ya agar
tidak melakukan penyimpangan ya, penyimpangan dalam hal tadi itu konsumtif ya, terjebak dalam perilaku konsumtif. Oke, ini udah, ini sebenarnya masuk yang kedua nih ya. Nah, ini mensosialisasikan pola pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan ventura. Nah, ini penting ya bagi hasil. Kenapa? Agar kalau bagi hasil itu gini. Jadi tuh dia melakukan monitoring secara otomatis, teman-teman ya. Melakukan monitoring secara otomatis. Kalau hasilnya kecil, kan bagi hasilnya kecil, kan? Kalau ininya sedikit, bagi hasilnya sedikit, kan artinya apa? Penjualan sedikit, ya kan? Yang mengakibatkan bagi hasil itu kecil. Ketika penjualan sedikit, artinya apa? UMKM itu berarti nggak produktif, ya. Nah, ini secara otomatis dia termonitoring karena sistem, ya. Dengan sistem bagi hasil ini, kan ketahuan tuh si UMKM ini berarti pasif nih. Setelah mendapatkan dana, kayaknya dia tidak produktif. Kenapa? Ini bagi hasilnya kecil. Nah, ketika si UMKM itu dia produktif, pasti bagi hasilnya akan besar, ya kan? Bagi hasil pasti besar. Nah, artinya si UMKM ini dia termonitoring dengan sistem pembiayaan, ya. Nah, atau model ventura sama aja sih. Model ventura itu dia patungan juga ya. Model ventura itu dia patungan juga. Nah, itu yang model ventura. Nah, dari segi karakteristik model ventura yang sifat generis ya, cenderung lebih berani mengambil risiko ya. Karena kalau dengan sistem bunga kan nggak ketahuan ya kan. Sistem bunga itu kan nggak ketahuan. Misalkan gini, si UMKM ini misalkan dapat duit 10 juta ya, dibilang oke lah kamu bayar ya kan. Satu bulan itu 1.100.000, 1 juta modal 100.000 misalkan bunganya gitu kan. Nah, produktif atau tidaknya si UMKM ini nggak ketahuan dengan sistem bunga. Yang penting kamu bayar ya kan 1.100.000 walaupun dia lagi istilahnya dia lagi benar-benar lagi pilot ya, lagi rugi-ruginya, dia kan tetap harus bayar 1.100.000 kan. Nah, inilah salah satu kekurangan sistem bunga ya, atau yang namanya jelek sistem bunga tuh begitu, dia nggak melihat situasinya si penerima itu kayak gimana, atau sebaliknya ya. Ini si UMKM ini lagi besar-besarnya nih dapat dapat hasil gitu ya. Misalkan ternyata pada bulan itu dia lagi gede-gedenya nih. Misalkan sebulan itu ternyata dia dapat 5 juta gitu kan dari hasil bisnis UMKM-nya dia itu. Kan kalau sistem bagi hasil kan kelihatan, wah nih UMKM ini ternyata lagi gede nih, lagi besar lagi besar nih hasilnya gitu kan. Nah, kan dia akan terlihat ya. UMKM. Nah, ini yang ketiga ya. Meningkatkan peran serta lembaga penjaminan kredit ya. Kredit ini sebenarnya maksud itu pinjaman ya. Nah, ada alternatif lain yaitu digunakan untuk mengatasi permasalahan perkreditan UMKM adalah skim penjaminan kredit. Nah, skim tersebut bank dan perusahaan penjamin membuat satu perjanjian kerjasama penjaminan kredit ya. Nah, agar si UMKM ini dia memiliki rasa sense of belonging atau adanya kepemilikan. Kadang-kadang ketika tidak ada yang dijaminkan tuh kadang-kadang ya orang kita itu suka sembarangan ya. Sembarangan dalam artian yang namanya manusia ya. Ketika dapat uang ya kalau nggak ada ininya dipakai secara konsumtif gitu kan. Nah, di sini perlunya penjaminan ya, ada jaminan, barang jaminan atau mungkin seperti gadai ya, seperti pegadaian. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa melunasi maka tergadai itu jaminannya ya. Nah, di sini perlunya adanya lembaga penjaminan kredit yang mana dia dapat berperan dalam memberikan pembiayaan atau penjaminan kepada si UMKM tersebut ya. Nah, inilah 3 lembaga ya. Oke. Nah, itu 3 lembaga tersebut ya yang
tiga cara ya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan UMKM, yaitu adanya konsultan keuangan mitra bank, lalu adanya lembaga penjaminan itu yang kredit ya, lalu juga dengan sistem bagi hasil ya, dengan sistem bagi hasil. Oke, itulah 3 cara untuk meningkatkan UMKM ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup, Pak. Cukup, Nggak Pak. ada, Pak. Cukup. Oke, kalau memang cukup, ya mungkin kita pertemuan kali ini sampai sini dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman ya. Alhamdulillah kita masih segar bugar di siang hari ini. Mungkin dengan off kamera ini memang bisa lebih fleksibel ya. Bisa jadi walau alam juga ya. Hanya teman-teman dan Allah saja yang tahu di balik CCTV ya, CCTV di balik kamera ini ya. Tidur, Pak. Nah kan, nah, jujur ya. Yang penting nyimak ya, yang penting nyimak. Kalau nyimak ya pasti bangun ya. Iya, Pak. Siapa? Ya, sampai sini dulu alhamdulillah. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Muhammad Andi ini ya, kita admit dulu habis itu kita live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.